Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa bihi umur dunya waddin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat jamaah tarawih, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah pada malam hari ini adalah tentang bagaimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, menjadikan Al-Quran sebagai sahibul Quran kita, sahabat semati bagi kita. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Al-Quran itu merupakan petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang berfikir. Dan Al-Quran ternyata bisa menjadi penolong atau menjadi syafaat di hari kiamat kelak, di saat semua nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Hanya Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran lah yang bisa memberikan kita syafaat. Hanya dua ini. Kalau amal kita, mungkin amal kita nggak seberapa Bapak Ibu. Mungkin amal kita bisa habis nanti. Bisa nanti amal baik kita habis karena mungkin dahulu kita di dunia pernah menggunjing orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah menzalimi orang lain, sehingga apa? Amal baik kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih ke orang lain, dan dosa orang itu ketika kita itu kalau kita menzalimi atau memfitnah dan sebagainya, berbuat dosa intinya. Jadi hanya dua yang bisa membantu kita, yaitu Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini bab pembahasan kita adalah tentang sahibul Quran, menjadikan Al-Quran sahabat kita. Karena ini ada dalilnya Bapak Ibu. Dalilnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 804. Apa bunyi hadisnya? Dari Abu Umamah, sahabat Abu Umamah yang meriwayatkannya radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Jadi Al-Qur'an itu, bacalah Al-Qur'an kata Nabi. Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat, sebagai penolong untuk para pembacanya. Menurut para ulama, khususnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Bahr Al-Muhit, juz 16 halaman 353, beliau menyebutkan maksud dari Al-Quran memberikan syafaat ini adalah untuk sahibul Quran. Apa itu sahibul Quran? Sahibul Quran adalah al-mulazimina litalawatihil amilina bih, yaitu yang dimaksud sahibul Quran kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang terus-menerus membacanya. Jadi berkesinambungan terus Bapak Ibu, setiap hari murojaah, setiap hari menghafal, setiap hari membaca Al-Quran, baik pakai nada maupun tidak pakai nada. Wal amilina bih, dan orang yang mengamalkannya. Jadi bukan hanya membaca Bapak Ibu. Kalau sekedar baca Bapak Ibu, ini anak-anak kita ini bisa mereka baca Al-Quran lancar. Ustaz Darus saya dengar tuh. Tapi bukan hanya bab itu, bukan hanya tilawah, bukan hanya membaca, tapi wal amilina bih, mengamalkan apa yang ada pada isinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah selain kita membaca Al-Quran, kita juga tadabbur wa tafakkur. Apa itu maksudnya? Kita melihat terjemahan isinya. Misalnya wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kita disuruh salat, disuruh Allah zakat, dan kita disuruh salat berjamaah, berkumpul bersama orang-orang. Jadi kita membaca terjemahannya dan juga kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Syukur-syukur kita pakai guru. Nah, cara kita mentadabburi Al-Quran dan mentafakuri Al-Quran itu menggunakan guru, menggunakan sanad. Jadi cari guru Quran kita khusus ke situ, maka itu lebih baik. Maka inilah yang disebut dengan tema kita, jadikanlah Al-Quran menjadi sahabat kita, yaitu sahibul Quran, sahabat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sahabat itu ya, yang namanya sahabat itu bagaimana Bapak Ibu?
Yang namanya sahabat itu yang sudah pasti saling tolong menolong. Yang namanya sahabat itu pasti saling membahu. Yang namanya sahabat itu ada dalam suka dan duka, bukan sebagai musuh dalam selimut. Orang yang mengkhianati sahabat berarti bukan sahabat, tapi dia musuh. Sahabat itu tidak akan mengkhianati sahabatnya. Bahkan sahabatnya itu rela untuk mengorbankan nyawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa di sini kita punya sahabat? Bapak Ibu ada punya sahabat? Nah, jika Bapak Ibu punya sahabat, mudah-mudahan nanti Allah jaga persahabatannya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik. Begitu pula Al-Qur'an Bapak Ibu. Kalau kita sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahibul Qur'an, sahabatnya Al-Qur'an, apa tandanya sahibul Qur'an? Apa tandanya kita menjadi sahabat Al-Qur'an? Tanda kita menjadi sahabat Al-Qur'an, rasanya kalau kita nggak membaca Al-Qur'an ini hampa Bapak Ibu. Kalau kita sehari atau 1 jam aja nggak membaca Al-Qur'an, itu bagaimana ya rasanya? Kalau saya menggambarkan itu seperti hampa gitu, kosong. Walaupun ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, makanan minuman yang enak, itu tak enak rasanya kalau tak membaca Al-Qur'an dulu. Itulah yang disebut dengan sahibul Qur'an. Apalagi kalau kita bisa mengamalkan Al-Qur'an, apa yang ada di dalam Al-Qur'an kita amalkan, perintah-perintah Allah. Karena Al-Qur'an itu ada kalam Allah, firman Allah. Apa yang dikatakan Allah itu ada di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga akan memberikan syafaat. Yang seperti kita sebutkan tadi, Al-Qur'an bisa menjadi syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong atau pemberi syafaat seperti Nabi Muhammad SAW bagi para pembacanya, bagi para sahibul Qur'an. Dan di yaumil akhir kelak Bapak Ibu, hanya Al-Qur'an dan Nabi SAW. Pada malam ini kita mengkhususkan Al-Qur'an. Pada hari kiamat hanya Al-Qur'an yang bisa memberikan syafaat kepada kita Bapak Ibu. Tidak ada yang lain selain Al-Qur'an, selain syafaat Nabi Muhammad. Karena ini pembahasan kita mengkhususkan Al-Qur'an, maka bahasanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain Al-Qur'an. Di saat Bapak Ibu tolong dengarkan baik-baik Bapak Ibu, ini berkaitan dengan hari kiamat. Di hari kiamat nanti Bapak Ibu, di saat semua manusia nafsi-nafsi Bapak Ibu. Apa itu nafsi-nafsi Ustaz? Nafsi-nafsi itu adalah mementingkan diri sendiri. Si suami sibuk dengan dosanya, sibuk dengan pahalanya. Si istri sibuk dengan pahala dan dosanya. Si anak juga sibuk seperti itu. Orang tua juga sibuk seperti itu. Di saat semua Nabi dan Rasul kecuali Nabi Muhammad gak bisa, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Isa sekalipun gak bisa memberikan syafaat kepada kita. Ada digambarkan dalam hadis. Tapi Al-Qur'an syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat pada para sahibul Qur'an. Digambarkan di hari kiamat itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 48. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Jagalah dirimu dari azab hari kiamat, kata Allah. Yang seseorang tidak dapat membela orang lain, gak akan bisa membela. Kalau di dunia mungkin kalau kita berantem atau kita bercakap bahasanya, itu ada yang bela kita Bapak Ibu. Ayah kita bela kita, mama kita bela kita, ya kan? Tapi di hari kiamat, wala yu'khadhu minha 'adalun wala hum yunsarun, tidak akan bisa memberikan syafaat pertolongan dan tidaklah mereka akan ditolong. Maka hanya Al-Qur'an yang bisa menolong kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka PR bagi kita Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mencintai Al-Qur'an?
bagaimana cara kita terus membaca Al-Quran, senang dengan Al-Quran, dan tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Itu harus jadi tanamkan dalam diri kita. Tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Jadi maunya baca Al-Quran terus, ya kan? Maka di sini saya akan cerita sedikit dan akan memberikan tips sedikit. Jadi Bapak Ibu, dahulu saya itu merupakan penyanyi. Maka di sini saya akan cerita sedikit Bapak Ibu tentang tips supaya saya merasa bahwasanya saya tidak bisa hidup dengan Al-Quran. Tapi Allah alam apakah saya disebut sahibul Quran nanti di hari kiamat, Allah alam, mudah-mudahan. Tapi di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara kita supaya tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Saya dulu Bapak Ibu adalah seorang penyanyi. Nama band saya adalah Pop Song Band. Saya dulu punya grup band. Ya, dan saya sering keluyuran tiap malam main gitar, ya kan. Buat lagu, bahkan saya ada buat lagu Bapak Ibu, lagu-lagu cinta gitu. Dan saya suka kali dulu band-band seperti Noah, The Better Band, dan The Massive, Wali Band, ya, Ungu, Dadali, dan banyak lagi. Saya sering menyanyikan lagu-lagu mereka. Nah, sampai pada suatu ketika saya melihat TV Roja dan saya tertarik membaca Al-Quran. Saat itu yang diperlihatkan di TV Roja itu adalah Syekh Misrash Al-Fasi. Sampai suatu ketika saya melihat TV Roja itu dan saya melihat Misrash Al-Fasi membaca Al-Quran. Dan ternyata kisah beliau sama seperti saya. Beliau itu seorang mantan penyanyi juga. Mantan penyanyi beliau itu. Sehingga salah satu, saya kan suka nyanyi Bapak Ibu. Jadi ketika saya suka nyanyi itu, saya selalu nyanyi gitu. Jadi cara saya menghindari nyanyian itu ya saya membaca Al-Quran pakai nada. Dan kebetulan Misrash Al-Fasi, beliau kan seorang ulama Al-Quran, beliau jurusan Al-Quran juga dan ahli maqamat beliau. Termasuk nada-nada beliau yang fenomenal itu nahwu. Nah, saya senang dengarnya. Dan saya mulai membaca Al-Quran menggunakan nada beliau. Dan ini nggak apa-apa, ini namanya kita mengikuti nada-nada ulama maqamat itu tak masalah, ya. Kenapa? Di dalam hadis disebutkan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu pakai nada, tapi nada yang sudah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini adalah ada tujuh maqamat. Satunya ialah nahwan, qurb, bayati, hijaz dan sebagainya. Itu makanya kalau saya imam Bapak Ibu ada nada-nadanya gitu kan. Dan cara saya menghentikan nyanyian itu, hobi nyanyi itu ya dengan itu, dengan saya membaca Al-Quran menggunakan nada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang menyebut bahwasanya Ustaz kok baca Al-Quran kayak nyanyi? Bukan kayak nyanyi. Cuma seperti itulah nada Al-Quran itu. Dan itu diperbolehkan. Nabi juga menyuruh kita, laisa minna yataghanna bil Quran. Tidak, bahkan Nabi mengecam. Ini hadis riwayat Bukhari Bapak, sahih. Orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran berarti tidak termasuk golongan kami. Artinya apa? Kita disuruh memperbagus bacaan Al-Quran, bukan hanya bagus dalam irama dan barisnya adalah, tapi tajwidul huruf, tajwidnya perbaiki, hurufnya perbaiki, sifat-sifat hurufnya. Ya, dalam hal ini nama pembelajaran adalah tahsin Al-Quran, perbaiki. Dan juga kita berusaha bagaimana memperindah bacaan Al-Quran dengan menggunakan nada, ya. Karena ulama ini bukan main Bapak. Ulama yang mempopulerkan masalah nada ini adalah ulama salaf. Namanya adalah Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau adalah ulama salaf, lahir di Basra, Irak sekarang namanya. Itu 100 Hijriah, wafat 173 Hijriah. Jadi masih zaman salafus saleh. Beliau mengarang kitab Al-Mu'jam Al-Ain. Itu kitab memberisikan tentang syair, puisi-puisi. Jadi memang asal muasal nada itu dari situ. Kemudian berkembang sampai sekarang. Tapi yang jelas yang dimaksud memperbagus di sini adalah bukan hanya soal irama. Tapi di sini saya mengatakan cara kita supaya kita mencintai Al-Quran, cara kita supaya kita tidak bisa lepas dari Al-Quran adalah yang kalau kita masih hobi nyanyi Bapak Ibu, salah satu tipsnya adalah seperti yang saya buat ini. Jadi kita
ubah hobi nyanyi kita itu ke hobi membaca Al-Quran. Caranya bagaimana? Kita mempelajari nada-nada Al-Quran, ada nahwan, dan itu nada-nada 7 makom ini mempunyai sifat, mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dan mempunyai makna yang berbeda-beda. Gitu. Salah satu contohnya kalau kita membaca Al-Fatihah menggunakan irama qurti, seperti yang sering saya bawakan saat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim qurti atau bayyati. Yang penting apa? Yang penting dia tidak menyalahi kaidah ilmu tajwid, kaidah makharijul huruf, ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, tapi kalau kita fokus hanya ke nada, maka baca kita hancur. Maka yang paling penting itu adalah memperbaiki bacaan dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kira-kira seperti itu. Kemudian kita kolaborasi dengan nada, maka akan menjadi indah. Tajwid kita bagus, makharijul huruf kita bagus, tahsin kita, irama kita bagus. Maka ini akan menjadi sahibul Quran insyaallah. Penting kita mengamalkan apa yang ada dalam isinya. Maka itu salah satu tips supaya kita bisa meninggalkan dunia. Dan insyaallah kalau kita sesuai dengan hadis Nabi SAW, kalau kita mau menjadi sahabat Al-Quran, menjadi sahibul Quran, maka salah satu tipsnya adalah kita tidak lepas dari Al-Quran. Cara kita tidak lepas dengan Al-Quran adalah dengan cara mengikatnya adalah dengan, kalau kita menyukai nyanyian, maka ubahlah hobi nyanyi tadi menjadi hobi baca Al-Quran dengan menggunakan nada-nada yang telah disepakati oleh para imam. Ada namanya Imam Syarif Al-Fasi, ada namanya Taha Al-Junaid, kemudian kalau di Imam Mekah namanya Abdurrahman As-Sudais, Syekh Suraim, ya, Yasir Al-Dosari, saya lupa namanya, Syekh Mahal Al-Muikli, banyak. Kita tinggal pilih aja, kita cari di YouTube saja, kita putar murotalnya, kemudian kita tiru. Maka itu insyaallah bisa membuat kita tidak lepas daripada Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering tadabbur dan mentafakkur Al-Quran, serta orang yang memperindah bacaan Al-Quran, mudah-mudahan menjadi sahibul Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita nanti diberikan syafaat oleh Al-Quran, diberikan syafaat melalui asbab kita membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.